Puluhan drone mata-mata dan penyerang Israel serbu langit Gaza. Pejuang Palestina menembaki puluhan drone mata-mata dan penyerang Israel yang menyerbu langit Gaza. Ada 2 drone yang berhasil ditembak jatuh oleh para pejuang Palestina menurut laporan Quds Pers. Pesawat tidak berawak atau drone Israel memasuki langit Gaza dan melayang di atas lingkungan Al-Zayya, Al-Zaitun, dan Al-Sabra, ungkap sumber itu pada Quds Pers. Menurut sumber itu, pejuang Palestina melepaskan tembakan ke drone dan menjatuhkan 2 drone di antaranya. Para pemimpin pejuang Palestina meminta seluruh warga tetap berhati-hati dengan kemungkinan rencana Israel membunuh para pemimpin perlawanan. Warga Palestina diperintahkan menutup jendela rumah mereka untuk perlindungan dari intaian atau serangan drone. Drone meninggalkan langit Gaza setelah setengah jam terbang di atas wilayah yang diblokade Israel tersebut. Ketegangan masih menyelimuti jalur Gaza meski gencatan senjata telah disepakati antara pejuang Palestina dan Israel. Israel yang bersenjata lengkap dan canggih terus melakukan pengintaian di wilayah Gaza setelah gencatan senjata berlaku. Tentara Israel tewas di penjara militer diduga bunuh diri, IDF menutupinya. Seorang tentara yang tewas diduga bunuh diri di penjara militer bulan lalu adalah seorang perwira intelijen militer Israel. Namun militer Zionis menutupi kasus itu. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengizinkan media untuk melaporkannya hingga minggu ini meskipun banyak aspek dari kasus tersebut tetap disensor secara ketat. Di tengah pertempuran 11 hari dengan milisi Palestina di Gaza pada bulan lalu, IDF mengumumkan bahwa seorang tentara di penjara Neve Sedek yang baru dibuka telah meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Tentara yang merupakan perwira intelijen itu ditemukan dalam kondisi serius di selnya pada malam 16 Mei dan kemudian dinyatakan meninggal dalam apa yang dikatakan pejabat militer sebagai dugaan bunuh diri. Meskipun tidak ada penyebab resmi kematian yang ditentukan, segala sesuatu yang lain tentang kasus ini termasuk identitas dan kejahatan yang didakwakan padanya tetap dirahasiakan. Namun minggu ini setelah banding oleh situs berita net dan outlet media lainnya, militer mengizinkannya untuk mengungkapkan bahwa prajurit itu adalah seorang perwira di unit intelijen yang telah didakwa September lalu. Pada hari Kamis, militer juga merilis bahwa perwira tersebut tidak didakwa melakukan spionase atau pengkhianatan, juga tidak berhubungan dengan agen asing dan bukan merupakan aset seseorang. Semua aspek lain dari kasus ini termasuk unit persisnya perwira yang bertugas dan sifat kejahatan yang dituduhkan tidak dapat dipublikasikan karena perintah dari sensor militer dan 2 perintah pembungkaman yang dikeluarkan pengadilan. Menurut laporan Haaretz, prajurit itu dikuburkan sebidang pemakaman sipil dan tidak akan dikenali sebagai tentara yang gugur. IDF mengkonfirmasi bahwa ini adalah kasusnya karena tentara tersebut telah secara resmi diberhentikan dari tentara saat berada di penjara dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk pemakaman militer. Prajurit itu digambarkan oleh orang-orang yang bekerja dengannya sebagai ahli komputer yang mulai bekerja dalam pemrograman saat remaja. Dia adalah salah satu insinyur terbaik yang pernah saya temui. Saya mendapat hak istimewa untuk merekrutnya dan menjadi bosnya selama 18 bulan. Ketika dia baru berusia 17 tahun, selama waktu itu dia luar biasa. Kami berhasil mempelajari semua aspek yang berbeda dari sistem kami dan mampu meningkatkan sebagian besar dari mereka. Tulis seorang mantan atasan tentang petugas layanan militer seperti dikutip dari Times of Israel Jumat 4 Juni. Yang lain menggambarkan dia memiliki banyak bakat dengan komputer seperti yang dimiliki Michael Jordan dengan bola basket. Perasaan itu melebihi bakat yang sangat luar biasa adalah sesuatu yang kita anggap beruntung untuk disaksikan. Dan saya menganggap
Diri saya beruntung. Ketika tentara itu meninggal di penjara yang dikelola polisi militer, kematiannya akan diselidiki oleh unit urusan internal IDF. Melalui seorang pengacara, keluarga tentara tersebut mengatakan bahwa mereka sedang berduka atas putra mereka dan sedang menunggu hasil penyelidikan. Bunuh menteri, ini pasukan komunis paling ditakuti Israel di Gaza. Situasi keamanan di Gaza, Palestina mulai membaik usai terjadi pertempuran antara kelompok bersenjata milisi Palestina dengan militer Israel. Ratusan warga sipil Palestina tewas akibat serangan peluru-peluru kendali alias rudal Israel Defense Force atau IDF, dan beberapa warga Israel juga dilaporkan tewas akibat serangan roket milisi Palestina. Namun di balik semua pertempuran yang berlangsung selama 11 hari itu, mungkin tidak banyak yang tahu sebenarnya milisi Palestina bukan satu-satunya kelompok teroris yang menjadi incaran militer Israel. Malahan milisi Palestina bukan pasukan yang ditakuti IDF. Banyak yang tidak tahu ada kelompok bersenjata lain yang turut menggempur Israel, dan kelompok ini dikenal paling militan dalam berjuang dan sangat ditakuti IDF. Mau tahu kelompok yang bersenjata? Apakah yang ditakuti militer Yahudi itu? Simak catatan khusus FIFA Militer Jumat 4 Juni 2021 berikut. Nama kelompoknya yaitu Brigade Abu Ali Mustafa. Kelompok bersenjata ini merupakan sayap dari organisasi populer Front for the Liberation of Palestine atau Front Populer atau Pembebasan Palestina. PFLP sendiri merupakan organisasi yang beraliran komunis Marxisme, Leninisme. Di Palestina dikenal sebagai organisasi sekuler dan revolusioner sosialis. Awalnya, Brigade Abu Ali Mustafa bernama Red Eagles Brigades, tapi setelah pimpinan mereka tewas dibunuh militer Israel, kelompok bersenjata ini memutuskan memakai nama sang komandan Abu Ali Mustafa. Tidak seperti milisi Palestina yang disebut IDF sebagai pengecut karena menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, Brigade Abu Ali Mustafa sangat berani melakukan serangan langsung ke Israel. Target serangan kelompok ini tidak cuma militer, tapi juga warga sipil Israel. Bahkan banyak pejabat Israel yang terbunuh oleh serangan Brigade Abu Ali Mustafa. Pada 2001, Brigade Abu Ali Mustafa membuat guncang dunia karena membunuh politisi sekaligus Menteri Pariwisata Israel,